Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kalian sehat-sehat dan bersemangat dalam setiap pembelajaran kita. Salam sehat, semangat belajar, belajar dari rumah. Baiklah, pagi ini kita masih bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Aje Sitinja. Kita akan melanjutkan kembali tentang topik kita, yaitu TELAP, teks laporan percobaan. Dengan topik penyajian laporan percobaan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyusun teks laporan percobaan. Karena itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, bagaimana penyajian laporan percobaan itu? Tentu ada langkah penyusunannya dan ada kaidah kebahasaannya. Baiklah, mari kita ikuti bersama-sama. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana penyajian teks laporan percobaan di layar ini. Ada yang penyajiannya secara tertulis, ada pula secara lisan. TELAP dibuat berdasarkan percobaan. Maka TELAP itu harus dilakukan secara jelas. Dan TELAP itu memuat tujuan hingga pada kesimpulan. Sebelum kita menyajikan TELAP, kalian harus mengingat kembali tentang ciri-ciri TELAP dan tentang struktur teksnya. Dibaca ulang ya. Jangan malas membaca, sebab dengan rajin membaca, pengetahuan kalian akan lebih banyak dan lebih mendalam. Oke? Maka dari ciri-ciri TELAP itu, kalian sebagai siswa akan dan harus memiliki sikap-sikap ilmiah, karena kan berada dalam situasi ilmiah. Pola pikir dan bersikap ilmiah akan bermanfaat untuk memecahkan masalah yang kalian temukan atau temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap-sikap ilmiah yang harus kita miliki itu diantaranya bisa membedakan antara fakta dan opini. Kemudian bersikap santun ketika mengajukan argumen atau pertanyaan. Lalu rasa ingin tahunya bisa dikembangkan karena awalnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, berpendapat harus ilmiah dan kritis. Dengan demikian, maka harus memiliki berani mengusulkan perbaikan dan harus bertanggung jawab pula terhadap usulan-usulan tersebut. Dan yang terakhir, harus punya sikap yang jujur terhadap fakta. Kemudian bersikap kerjasama, bersikap disiplin, tekun, sehingga semangat belajar dan semangat kerjanya menjadi lebih tinggi. Berikutnya, TELAP itu kan tadi sudah disebutkan harus
berdasarkan percobaan. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana membuat telap? Atau bagaimana cara penyajian telap? Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun telap dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Lalu, bagaimana membuat judul telap itu? Untuk menjawabnya, bisa kita tanya dengan kalimat tanya berikut. Apa yang akan diuji coba? Ya, apa yang akan diuji coba? Nah, menjawabnya bagaimana? Rumuskanlah, menguji apa? Pada objek apa? Misalnya, menguji apa? Yaitu uji karbohidrat. Pada objek apa? Pada kentang. Jadi judulnya uji karbohidrat pada kentang. Contoh yang lain, uji vitamin C pada jeruk. Langkah yang kedua adalah menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Tujuan percobaan ada bermacam-macam. Ada untuk mengetahui, ada pula untuk menguraikan, ada pula untuk mendeskripsikan, dan lain-lainnya. Jadi, apa tujuan kalian dalam melakukan uji coba atau eksperimen tersebut? Misalnya kita ambil contoh, judulnya adalah Laporan Percobaan Uji Vitamin C pada Buah Berwarna Merah. Tujuannya apa? Misalnya, untuk mendeskripsikan kandungan vitamin C pada masing-masing buah yang berwarna merah. Nah, setelah kalian menentukan judul dan tujuan, kalian sudah bisa menyusun telap berdasarkan struktur telap. Itulah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menyusun teks laporan percobaan atau telap berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Telap dapat disajikan secara sistematik, seperti penulisan karya ilmiah. Maka, sistematikanya yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah objek. Yang ketiga adalah pelaku percobaan. Maka, dalam penulisan, penyusunan, atau penyajian telap itu, tentu kalian buatlah nama kalian, kemudian kelasnya, kalau itu perorangan. Berikutnya adalah tempat dan waktu percobaan. Bagian ini kadang-kadang tidak dituliskan oleh si penyusun telap. Nah, tapi dalam tugas kita nanti, ini sebaiknya dituliskan untuk kelengkapan data. Berikutnya adalah tujuan. Dalam hal ini, apa alasan melaksanakan percobaan? Misalnya ketika kalian ingin mendapatkan informasi dari tanaman obat, maka dilakukanlah percobaan untuk mengetahui manfaat tanaman obat keluarga. Oleh karena itu, disampaikan alasan mengapa melaksanakan percobaan tersebut. Terserah apakah terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan medianya yang digunakan untuk belajar, atau mungkin yang terkait dengan materi biologi atau IPA. Berikutnya adalah tuliskan hipotesisnya. Dalam hipotesis ini, apa yang diharapkan dari eksperimen dilakukan? Atau
Menurut kalian, apa yang akan didapat setelah melaksanakan eksperimen? Hipotesis percobaan ini biasanya terkait dengan hal-hal yang akan dicarikan jawabannya setelah melakukan eksperimen. Jadi, dalam hipotesis ini, apa dugaan awal atau apa pendapat awal? Lalu nanti akan terjawablah dugaan atau pendapat itu atau tidak terjawab. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Bagian ini adalah bagian yang paling menonjol sebagai ciri-ciri telak. Jadi, daftarkanlah semua alat dan bahan dalam percobaanmu. Lalu, prosedur atau langkah-langkah. Di sini, apa yang dikerjakan? Urutkanlah langkah demi langkah secara jelas. Langkah-langkah penelitian semua dilaksanakan harus berurut-urut atau runtut. Misalnya, kalian meneliti pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan. Sebagai contoh, langkah pertama memilih kacang. Misalnya kacang hijau dari sekian banyak kacang-kacangan yang memungkinkan untuk tumbuh. Misalnya langkah yang keduanya adalah menyiapkan alat dan bahannya, seperti menyiapkan tanah misalnya, menyiapkan kapas, dan seterusnya. Jadi, tulislah langkah demi langkah, sehingga ketika orang lain membaca dan ada keinginan untuk mencoba, tentu orang itu pasti bisa, karena kalian sudah membuat langkah-langkahnya secara runtut. Nah, yang berikut adalah data. Data apa yang sudah dikumpulkan, termasuk dalam data tabel, grafik, dan data lain sebagai pendukung. Catat semua data yang diperoleh. Kalau itu perkembangan misalnya, misalnya pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau, maka semua perkembangan yang terjadi harus ditulis. Misalnya ketika sinar matahari tidak ada, atau tanaman diletakkan dalam kegelapan, bagaimana perkembangannya? Atau ketika diletakkan di bawah sinar matahari, bagaimana pula perkembangannya? Dalam contoh ini, tanamannya tentu ada 2. Nah, perkembangan kedua tanaman ini, satu tanaman yang diletakkan dalam kegelapan, dan yang satu lagi yang diletakkan di bawah sinar matahari, dapat dibuat dalam tabel. Maka akan ada tabel perkembangan objeknya. Catatlah semua informasi yang didapat dari percobaan tersebut. Berikutnya adalah hasil. Apa yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Data yang telah diperoleh disusun menjadi sebuah laporan percobaan ringkas dan sistematis. Penyajian tersebut akan memudahkan orang lain dalam memahami hasil laporan percobaan. Jadi, kamu catatlah apa yang terjadi. Catat semua yang terjadi dan yang tidak terjadi. Yang tidak sesuai dengan harapan. Jangan hilangkan kesalahan yang terjadi. Artinya begini ya. Setelah mencoba dengan alat tertentu, misalnya untuk mengetahui gerakan tanaman atau untuk mengetahui fungsi sinar matahari terhadap pertumbuhan. Misalnya, itu kan semua harus dicatat. Hasil ini terkait nanti dengan hipotesis yang kalian tentukan di awal percobaan. Karena di awal ada dugaan awal,
atau pendapat awal, maka hasil ini harus sesuai dengan hipotesis, walaupun hasilnya tidak sesuai. Maksud kalimat itu dapat kita pahami melalui ilustrasi berikut. Misalnya, pengaruh bumbu masak terhadap kesuburan tanaman. Ketika diteliti, ternyata tidak ada pengaruhnya. Itu tidak masalah. Dan itu tadi ada pengaruh itu juga tidak masalah. Yang penting hasil ini baik itu hipotesis yang diterima atau ditolak. Itu tidak pengaruh. Yang penting kalian bisa menentukan hasil percobaan tersebut. Jadi, hasil ini ada hubungannya dengan hipotesis. Kalau misalkan hipotesis itu ingin mengetahui manfaat bumbu masak terhadap kesuburan tanaman, maka di sini jawabannya akan nampak. Apakah benar bumbu masak bisa menyuburkan tanaman? Bisa benar, bisa tidak benar. Bukan masalah benar tidaknya, tetapi ketika benar, itu ada buktinya. Dan ketika tidak benar, itu pun ada buktinya. Jadi, hasil penelitian bisa positif dan bisa negatif. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan apa yang didapatkan? Jelaskan apa yang dipelajari. Semua yang ketidaksesuaian atau hasil yang diharapkan. Ini juga sangat tergantung dari hipotesis yang kita sampaikan. Kesimpulan ini dasarnya dari hasil penelitian. Maka hasil penelitian dapat disimpulkan. Cara penyimpulannya bisa berdasarkan generalisasi, bisa pula berdasarkan hubungan sebab akibat, atau bisa yang lainnya. Jadi, antara hipotesis, hasil penelitian, dan kesimpulan tidak boleh berbeda satu sama lain. Jadi dia harus sinkron. Dan yang terakhir untuk struktur TELAP ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan, untuk menyajikan laporan percobaan. Daftar pustaka dapat berupa buku, bisa juga jurnal, atau dari majalah, atau artikel dari media cetak, atau internet. Nah, sekarang kita masuki langkah keempat dalam penyusunan TELAP. Langkah ini adalah menggunakan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, ini harus diperhatikan saat menyajikan teks tersebut. Dalam setiap laporan tentu berbeda-beda ciri-ciri khusus penggunaan kata-katanya. Tetapi yang terpenting di situ, kata apapun digunakan, jenis kata apapun digunakan, itu harus selalu mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Misalnya kita ambil contoh dari bagian prosedur atau langkah-langkah. Di sana pada umumnya bisa kita gunakan kata-kata bersinonim
atau kata-kata berantonim. Contoh, godoklah lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Kata struktur dan kata bentuk itu bersinonim. Nah, ketika kita menuliskan kata struktur, itu harus sesuai dengan pedomannya. Tadi ada kan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata struktur itu kan termasuk unsur serap, dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka kata itu jangan lagi kita tulis seperti aslinya dari negara asalnya, tapi ditulislah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi penulisannya adalah struktur, struktur. Berikutnya masih dari bagian langkah-langkah, yaitu antonim. Kita ambil contoh kalimatnya. Masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Langkah yang berikutnya, kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Nah, kita lihat di situ ada yang berantonim, kata masukkan dan kata keluarkan. Kita perhatikan kata masukkan. Kata masukkan terdiri dari kata dasar masuk dan imbuhan kan. Ketika kalian menuliskan kata yang seperti ini, maka huruf K jangan sampai tertulis hanya satu. Karena apa? Karena K di situ ada dua. Satu di kata dasar, satu lagi di imbuhannya. Jadi harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Berikutnya adalah penggunaan kata bilangan. Pada kalimat masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Kemudian keluarkan setelah 5 menit sampai 10 menit. Nah, dalam kedua kalimat itu terdapat kata bilangan, yaitu 5 dan 10. Nah, bagaimana penulisannya? Ketika kita menggunakan kata bilangan dalam telap, kita usahakan tidak menuliskan angka Arab atau angka Romawi, tapi kita tuliskan bagaimana membacanya. Oke, masih ingat kan bagaimana cara menuliskan kata bilangan? Ya, kita ingat dulu kata bilangan itu kan ada dua, kata bilangan tingkat dan kata bilangan jumlah. Nah, penulisannya kan ada yang menggunakan pakai garis hubung, kemudian angka Arab. Lalu ada yang pakai angka Romawi tanpa menggunakan awalan ke. Dan ada penulisannya ditulis semuanya, huruf-hurufnya, misalnya ke-5. Kalau angka kata bilangan itu mau kita pakai di awal kalimat, maka tidak boleh menggunakan angkanya, misalnya angka Arabnya atau angka Romawinya, tetapi kita tuliskan huruf-huruf untuk menyatakan angka tersebut. Itu menurut tata bahasa baku bahasa Indonesia. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Jangan sampai salah ketika menyajikan telapnya. Berikutnya, ini juga merupakan ciri yang bisa kita lihat dalam telap.
yaitu menggunakan kalimat perintah atau tindakan. Nah, kalimat tadi kita lihat kembali kalimat yang tadi, masukkan ke dalam freezer 5 sampai 10 menit. Kemudian keluarkan. Nah, kata masukkan dan kata keluarkan itu adalah perintah. Nah, penulisan kan atau imbuhan tadi, nah contoh yang lain kan ada lagi aduklah, campurlah. Nah, penulisan bentuk perintahnya tadi, akhiran yang kita gunakan pada kata dasar itu tidak ditulis terpisah. Nah, itu aturan tata bahasanya. Itu harus ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Dan kalau kita pakai kalimat perintah, tentu itu tidak pakai awalan. Aduklah, bukan mengaduklah. Tidak seperti itu. Karena bentukan seperti itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi perintahnya aduklah, masukkan, keluarkan, tambahkan. Nah, begitu dia dalam ketatabahasaannya. Jadi dia harus ditulis serangkai. Dan biasanya kata-kata perintah yang dipakai dalam kalimat perintah ini diletakkan di awal kalimat. Maka huruf pertamanya adalah huruf kapital. Berikutnya adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung ini kan digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain, atau satu kalimat tunggal dengan kalimat tunggal yang lain, sehingga menghasilkan kalimat majemuk. Kata hubung ini digunakan supaya terlihat hubungan logis antara satu bagian dengan bagian yang lain. Juga supaya kelihatan agar tulisan kita itu tetap terjaga kekoherensiannya. Kalau ketika kita menulis atau menyajikan telap itu, semua kita gunakan kalimat tunggal. Nah, bagaimana rasanya membaca sajian kita itu kalau semua kita pakai kalimat tunggal? Untuk menghindari kemonotonan itu, maka kita gunakan kata tugas konjungsi. Konjungsi atau kata hubung kelogisan. Misalnya kita gunakan kata ketika. Misalnya dalam kalimat tambahkan bahan kedua ketika adonan telah mengembang. Kalimat itu berasal dari dua kalimat tunggal. Tambahkan bahan kedua. Kalimat yang kedua, adonan telah mengembang. Nah, kalau dipisah-pisah, tidak akan kelihatan prosedurnya dan kelogisannya tidak akan muncul. Maka ketika dia digabungkan dengan menggunakan konjungsi ketika, maka kelogisannya nampak. Nah, kalau percobaan yang kalian lakukan itu berhubungan dengan keilmuan, maka kalian harus memperhatikan penulisan istilah teknis atau istilah dalam bidang keilmuan yang berkaitan dengan percobaan kalian itu. Kalian dapat memakai istilah-istilah khusus dalam ilmu sesuai dengan percobaan itu.
Nah, yang perlu diingat di sini, bagaimana cara penulisannya? Kalau kata itu unsur serap, bagaimana menulis unsur serap? Karena kan kita punya kaidah dalam penyerapan kata-kata asing. Maka perlu kalian membaca pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia, agar nanti teks yang kalian hasilkan, laporan yang kalian hasilkan itu tidak menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Begitu ya nak ya. Kemudian untuk menggambarkan proses dan aksi, maka kalian harus menggunakan kata kerja berimbuhan. Nah, bagaimana menuliskan kata kerja berimbuhan itu? Kalian harus sudah dapat membuatnya, karena di kelas 7 dan di kelas 8 itu sudah dipelajari ya. Yang tak kalah pentingnya dalam unsur kebahasaan ini adalah penggunaan atau peletakan tanda-tanda baca, penulisan huruf kapitalnya. Nah, itu perlu kalian pelajari ya. Jangan sampai nanti salah ketika membaca karena salah menempatkan tanda baca. Nah, apakah pekerjaan kita sudah selesai? Telap kita apakah sudah selesai? Nah, sebenarnya telap yang kalian buat itu harus disunting atau diperiksa kembali agar lebih sempurna. Penyuntingan bertujuan untuk menghindarkan telap kita itu dari kesalahan bahasa. Lalu, bagaimana cara menyunting telap yang kalian buat itu? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, baca telap sampai paham. Bukan hanya sampai selesai ya. Kemudian, temukan kesalahan berbahasa dalam telap tersebut. Misalnya, salah ketik, salah tulis, salah penggunaan tanda baca, salah dalam menuliskan kalimat efektif, kemudian keterpaduan kalimat, keterpaduan paragraf. Adakah di sana kalimat-kalimat yang ambigu? Nah, dan yang berikutnya adalah memperbaiki kesalahan berbahasa dalam telap tersebut. Misalnya, menghilangkan kalimat yang mengandung arti eksplisit. Maksudnya di situ penulis membuat kalimat yang mengajak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Pekerjaan menyunting ini sangat penting supaya telap kita itu sempurna ketika dikumpulkan atau diserahkan kepada guru. Nah, begitu nak kalau kita mau membuat atau menyajikan telap sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan. Itu adalah penyajian telap secara tertulis. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari penyajian telap
secara lisan. Nah, penyajian telap secara lisan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penyajian secara tertulis. Langkah-langkahnya mulai dari membaca kembali hasil teks laporan percobaan yang sudah ditulis. Kemudian mencermati tujuan alat dan bahan percobaan yang dilakukan. Lalu mencermati sistematikanya. Berikutnya adalah mencermati kebenaran data hasil percobaan yang telah dilakukan. Lalu menyampaikan laporan percobaan dari tujuan hingga kesimpulan percobaan dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu kan tidak jauh berbeda. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan atau menyajikan telap secara lisan. Yang pertama itu apa yang dilaporkan. Kemudian, siapa yang melaporkan? Kepada siapa laporan itu disampaikan? Nah, bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik dan benar. Berkeruntutan laporannya bagaimana? Lalu, kejelasan lafal dan suara, kesesuaian intonasi, gerak-gerik, mimik dalam penyampaiannya. Selanjutnya, kelancaran dalam pengucapan dan keberanian dan rasa percaya diri. Penyajian teks secara lisan ini dapat kita lakukan kalau penyajian teksnya sudah kita buat secara tertulis. Nah, supaya sinkron antara penyajian teks secara lisan dengan penyajian teks secara tertulis, maka kita atau kalian harus melakukan percobaan tersebut. Kalau kalian hendak melakukan percobaan, maka kalian tentukan harus punya persiapan. Apa-apa saja persiapannya? Tentu dimulai dari penentuan judulnya seperti yang tadi sudah Ibu terangkan. Persiapan yang dilakukan itu sampai masuk ke alat dan bahan. Setelah alat dan bahan, maka mulailah kita memasuki percobaannya atau eksperimennya, supaya nanti kita peroleh data dan informasi yang cermat, objektif, dan mengandung kebenaran sesuai dengan prosedur yang dibuat atau dilakukan. Kita peroleh hasil, kemudian kita bisa menganalisis data dan pembahasan hingga dapat menarik kesimpulan dari percobaan atau eksperimen yang kalian lakukan. Nah, nanti kalian kan akan punya tugas untuk berikutnya. Tugas kalian itu membuat rekaman eksperimen percobaan ya secara pribadi. Lalu buatlah teksnya. Jadi penyajian teks laporan percobaan itu, penyajian telapnya dibuat. Jadi tugasnya itu ada 2, yaitu membuat teks laporan percobaan dan membuat rekaman tentang percobaan itu. Oke? Itu nak tugasnya ya. Lalu untuk penyajian teks laporan percobaan itu
membutuhkan beberapa aturan. Setidaknya ada 5 aturan penulisan teks, yaitu yang pertama, dibuat harus jelas dan cermat. Yang kedua, harus mengandung kebenaran dan objektivitas. Dan yang ketiga, ditulis dengan tegas dan konsisten. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus diperhatikan. Dan yang terakhir, teks laporan percobaan itu atau TLAP itu harus dibuat tepat waktu. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan untuk pagi ini. Semangat belajar, belajar dari rumah. Salam sehat. Terima kasih atas perhatian kita semua.